Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'dah. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni 'ilma wa zidni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa amalan mutaqabbalan. Puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia dan inayah Allah Subhanahu wa taala yang kita rasakan pada subuh kali ini berupa nikmat hidup. Allah membagikan kita setelah mati kita. Ini adalah nikmat yang harus kita syukuri. Karena ketika kita seandainya ditanya apakah kita mau apabila diberikan uang atau harta yang besar atau uang misalkan 100 juta atau 1 miliar, tentu jawabannya iya. Tetapi kalau seandainya ditanya kembali apakah ketika kita mendapatkan uang 1 juta, 100 juta atau 1 miliar misalkan, tapi kita tidak bisa hidup kembali, tidak bangun setelah tidur kita, tentu jawabannya tidak mau. Sekarang kalau seandainya uang yang kita dapatkan kita sangat senang, terus bagaimana dengan hidup yang telah Allah berikan setelah kita tertidur? Tentu seharusnya jauh lebih senang. Dan kenapa pertanyaannya terkadang kita tidak bersyukur ketika bangun dari tidur kita? Padahal Rasulullah sudah mengajarkan kepada kita untuk bersyukur. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Yang diucapkan pertama kali adalah alhamdulillah. Alladzi ahyana, yang telah membangunkan kami ba'da amatana, setelah mematikan. Ini hadis Rasulullah, dan kepadanya lah kita akan kembali. Yang harus terucap pertama adalah rasa syukur kita. Maka nikmat hidup ini patut kita syukuri. Kemudian nikmat yang kedua adalah iman takwa kita, sehingga menjadikan kita dapat melangkah ke masjid ini dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua adalah salawat dan salam kita kepada Nabi Muhammad SAW yang membimbing kita, mengajarkan kita hal-hal kebaikan kepada kita umatnya, umat Islam seluruhnya hingga akhir zaman, melalui firman Allah di dalam Al-Quran, risalah yang dibawa oleh beliau, dan melalui hadis-hadis yang terucap melalui lisan beliau, yang tentu semuanya berbentuk perintah dan juga larangan, dan kita harus melakukan apa yang diperintahkan dan menjauhi apa yang dilarangnya. Wa ma atakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Dan apa yang telah dibawa oleh Rasul maka hendaklah lakukan, ambil dan lakukan. Tapi apa yang dilarang maka cegah, jauhi dan tinggalkan apa yang dilarang. Dari situlah kita pantas ketika kita mendapatkan hidayah Allah dan Allah menjaga agar kita tetap ada di jalan yang lurus itu. Tidak lepas
semuanya adalah jasa beliau yang mengajarkan kita, dan berselawatlah kepada beliau tanpa batas jumlah bilangan dan tanpa batas waktu. Alhamdulillah, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan bab yang ke-33 insyaallah dari kitab Al-Adabul Mufrad karangan Imam Bukhari. Bab yang ke-33 adalah uqubatu qati'ir rahimi fid dunya, balasan bagi orang yang memutus tali silaturahim di dunia. Hadis ini adalah hadis yang ke-67 insyaallah. Bismillahirrahmanirrahim. Haddatsana Adam qala, telah menceritakan kepada kami Adam, ia berkata, haddatsana Syu'batu qala, telah menceritakan kepada kami Syu'bah, seraya ia berkata, haddatsana Uyainah bin Abdurrahman, telah menceritakan kepada kami Uyainah bin Abdurrahman qala, seraya ia berkata, sami'tu abi, saya mendengar ayahku. Siapa Abdurrahman? Yuhaddisu an Abi Bakrata, menceritakan dari Abi Bakrah. Jadi Abdurrahman, ayah dari Uyainah ini, mendapat cerita dari Abi Bakrah. Qala, Abu Bakrah berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, ma min dzambin ahra ay yu'ajjilallahu li sahibihi al-uqubata fid dunya ma yaddakhiru lahu fil akhirati min qati'atir rahimi wal baghi. Ma min dzambin, tidaklah ada dosa ahra yang lebih pantas ayyu ajjilallahu, Allah segerakan li sahibihi, bagi pelakunya al-uqubata, yaitu balasannya, fid dunya, di dunia, ma yaddakhiru lahu, di samping itu, di samping dosa itu disiapkan baginya fil akhirati, di akhirat. Jadi tidaklah ada dosa yang lebih pantas Allah segerakan bagi pelakunya, segerakan balasannya di dunia, dan sekaligus Allah mempersiapkan nanti di akhirat balasannya. Itu ada dua, yaitu min qati'atir rahim, memutus tali silaturahim. Jadi begitu besar memutus tali silaturahim ini balasannya. Tidak hanya balasan di dunia, tetapi juga balasan di akhirat. Kalau dalam pertemuan sebelumnya kita sudah membahas tentang balasan atau dosa dari memotong tali silaturahim. Allah nanti di akhirat tidak akan memasukkan orang yang memutus tali silaturahim ini ke dalam surganya yang di akhirat, karena rahim, menyambung tali silaturahim ini, rahim ini mengadu kepada Allah apabila ada seseorang yang memutusnya, dan juga menyampaikan apabila ada orang yang menyambungnya, sehingga dia ridho kalau Allah akan menyambung
tali akan menyambung rahmatnya, akan menyambung kedekatannya dengan hambanya apabila ia menyambung tali silaturahim. Dan sebaliknya Allah akan memotong hubungannya, memotong rahmatnya kepada seseorang yang memotong tali silaturahim itu. Dan hadis ini menyampaikan kepada kita bahwa akibat yang didapatkan disegerakan di dunia, balasan langsung oleh Allah, yaitu Allah memotongnya dimulai dari kehidupan dunia ini. Barulah nanti akan disiapkan di akhirat pula oleh Allah. Terus disampaikan juga seperti yang telah lalu bahwa Abu Hurairah itu berlindung dari kepemimpinan anak kecil dan orang yang bodoh. Ini Allah segerakan di dunia disebabkan qati'ur rahim, memotong tali silaturahim. Dan ini secara tegas di dalam hadis yang ke-67 ini, hadis sahih riwayat Abu Daud, Tirmidzi, Ibnu Majah, Imam Ahmad dan Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Syekh Albani. Ini yang pertama adalah qati'atur rahim, memotong tali silaturahim. Banyak sekali hadis-hadis yang menjelaskan tentang bahayanya memotong tali silaturahim. Dalam artian memotong silaturahim ini merupakan larangan keras dari Allah dan Rasulnya. Dan ketika itu menjadi larangan yang keras, otomatis kita harus berhati-hati agar kita betul-betul terhindar dari memotong tali silaturahim. Kemudian yang kedua yang harus kita berhati-hati adalah al-baghi. Al-baghi pernah disampaikan secara makna, ada yang memaknai permusuhan. Permusuhan ini antara umat Islam, karena disampaikan bahwa umat Islam ini innamal mu'minun ikhwah. Orang mukmin dengan mukmin yang lainnya itu tidak lain adalah bersaudara. Fa'aslihu baina akhwaikum. Ketika ada masalah ya dilerai, dipisahkan. Kemudian ada yang mengartikan al-baghy ini melakukan perbuatan semena-mena, berarti al-fasad, melakukan kerusakan di muka bumi. Ini termasuk al-baghy. Maka orang yang melakukan hal ini, melakukan semena-mena atau melakukan permusuhan atau melakukan pertikaian, ini juga Allah akan menyegerakan balasannya di dunia, sekaligus Allah siapkan balasannya di akhirat. Sehingga tidak mudah kita ketika sudah mengetahui tentang hadis ini untuk bertingkah semena-mena dalam kehidupan kita ini. Dan juga tidak mudah bagi kita untuk memotong tali silaturahim dengan keluarga kita, lebih-lebih kedua orang tua kita, kemudian kerabat kita, sahabat kita sesama muslim. Kalau ini merupakan nasihat yang keras bagi kita, tentu kita akan melaksanakan kalau itu perintah, dan akan meninggalkan kalau itu berbentuk larangan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Amin Allahumma amin. Apabila ada kesalahan mohon dimaafkan dan dikoreksi, karena itu datangnya dari saya pribadi. Dan apabila ada kebenaran itu murni datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah wa lakum wa li sa'iril muslimin wal muslimat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.